Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Secara rencana untuk target penyelesaian konstruksi fisik, LRT Jakarta fase 1B adalah di akhir tahun 2025. Dan ke depan kita akan lihat bagaimana kesiapan dari 5 stasiun yang membentang dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, serta progres penyelesaiannya di akhir tahun ini. Termasuk satu yang paling akhir yaitu stasiun Manggarai yang masih dalam tahap pekerjaan konstruksi dasar. Nah, hal lain yang akan kita lihat adalah sambungan pilar 114 ke 116B menggunakan steel box girder dan kita tidak melihat pilar 115B. Secara achievement ataupun pencapaian dari progres keseluruhan di bulan Desember di tanggal 11 di media sosialnya Waskita dapat kita lihat adalah 85% lebih. Ya, dan ini masih akan berlanjut di mana sekarang pada tanggal 23 Desember tentunya sudah mencapai lebih dari hal tersebut. Kita mulai dari arah Velodrome di mana ini adalah layang yang paling rendah untuk disambungkan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun dengan konstruksi yang agak berbeda menggunakan platform di lantai paling atas. Sehingga layang ini agak menanjak ya dibandingkan dengan layang yang sudah ada dari arah Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2. Untuk trek dapat kita lihat di sini rel sudah terpasang dengan baik dua sisi, baik utara atau juga selatan. Langsung saja kita ke stasiun pertama yaitu stasiun Rawamangun. Akses menuju ke stasiun ini nampaknya sudah mulai selesai di sisi utara menggunakan eskalator, sedangkan di sisi selatan juga sudah ada sebelumnya menggunakan anak tangga. Nah, itu berada di sisi timur dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Sedangkan untuk di sisi barat ya, baik utaranya atau selatannya belum ada penyambungan yang signifikan. Konstruksi dari anak tangga atau juga mungkin eskalator bagi para pengguna nantinya dapat mengakses stasiun ini. Satu hal lagi adalah sambungan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati. Nah, sambungan ini merupakan sambungan langsung antara stasiun dengan halte Transjakarta. Haltenya sendiri kalau bisa dilakukan revitalisasi itu akan lebih baik sehingga membuat kapasitas halte menjadi lebih lebar dan para penumpang tentunya yang bertukar moda transportasi di sini menjadi lebih nyaman. Kita akan menuju ke arah barat. Nah, beberapa area di bagian pinggir trotoar dapat kita lihat itu sudah ada yang ditutup seperti ini untuk keperluan pondasi-pondasi yang nantinya bisa dipergunakan penopang bagi anak tangga dan juga eskalator sebagai akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Dan tidak hanya berada di sisi selatan di mana jalan yang kita lalui juga sudah ada proses-proses dari pembuatan pondasinya di sekitar SPBU Shell yang ada di sisi utara. Arus kendaraan di sini dapat melewati Jalan Pemuda dengan lancar menuju ke arah perempatan Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Pramuka serta Jalan Ahmad Yani. Kemudian yang penting sekali untuk disambungkan adalah yang crossing di atas tol Wiyoto Wiono, dan itu ternyata memang sedikit lagi ya, namun tetap membutuhkan waktu karena untuk dapat melakukan pengecoran 1 meter dan 1 meter dari dua sisi yang berbeda menggunakan teknologi balance cantilever membutuhkan waktu 8 hari. Nah, jarak yang kita bisa lihat kemungkinan adalah 4 meter ya. Jadi masih membutuhkan waktu kurang lebih misal ya sekitar 2 minggu, dan itu sesuai dengan target yang pernah direncanakan sebelumnya yaitu di pertengahan Januari. Kondisi dari ujung cantilever itu sendiri memang persis berada di titik tengah tol. Selanjutnya ke arah Jalan Pramuka dan juga yang ada di Jalan Pemuda terdapat pilar-pilar penyambut dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar utama yang menyeberang di atas tol menggunakan teknologi yang sama yaitu balance cantilever.
Cantilever adalah teknologi tidak menopang bagian ujung dari pekerjaan pembangunan layang, namun membalance-nya ataupun menyeimbangkan dengan sisi sebaliknya ya, dengan jarak yang sama. Lanjut kita ke stasiun kedua, yaitu stasiun Pramuka BPKP, berada di dekat gedung BPKP, dan secara konstruksi di sini atap sudah dalam tahap akhir, lalu dinding juga dalam tahap penyelesaian. Nah, untuk atap dan dinding ini belum sama selesainya dengan yang Rawamangun, namun secara progres jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di stasiun Matraman atau juga stasiun Manggarai. Di Jalan Pramuka sendiri juga sudah banyak dipasang rel ya, ataupun trek yang nantinya dapat dilewati oleh rangkaian kereta LRT Jakarta. Jumlah gerbong kemungkinan belum akan ditambah, dan itu sesuai dengan podcast yang pernah ada sebelumnya ya, beberapa waktu lalu, di mana gerbong ataupun rangkaian kereta ataupun rolling stock itu masih mencukupi untuk mengakomodasi jumlah penumpang yang diperkirakan akan menggunakan LRT Jakarta sampai ke arah Manggarai. Lanjut ke stasiun LRT Jakarta fase 1B berikutnya, yaitu Pasar Pramuka. Untuk rangka-rangka atap sudah terpasang ya, sebagian besar mungkin saat ini sudah terpasang semuanya dan dalam tahap pemasangan atap. Nah, kalau selesai atapnya maka akan mirip dengan progres yang ada di stasiun Pramuka BPKP. Tinggal mungkin melanjutkan pekerjaan dinding. Satu hal lagi yang sedang dikerjakan yang ini dari arah underpass Pramuka ya, memasang steel box girder, sambungannya baru satu. Jadi sedang dipersiapkan untuk slide yang kedua ataupun menggunakan metode sliding steel box girder yang kedua. Nah, kita akan melihat dari sisi bawah, dari bawah tol Wiyoto Wiono. Untuk sambungan dari pilar-pilar utama yang menyeberang di atas tol itu tadi tinggal sedikit lagi. Kemudian ke arah Jalan Pramuka ini juga menggunakan metode yang sama, balance cantilever juga hampir sedikit lagi tersambung di atas halte Transjakarta Simpang Pramuka yang sudah direvitalisasi. Nah, ini yang kita harapkan untuk halte-halte yang lain Transjakarta dapat dilakukan hal-hal seperti itu, melakukan revitalisasi agar jumlah penumpang dan juga kapasitas daya tampungnya menjadi lebih banyak, karena akan menjadi titik temu dari dua moda transportasi. Halte Transjakarta yang tadi itu akan diintegrasikan dengan stasiun yang ada di depan menggunakan JPO, dan jaraknya lumayan agak jauh ya, mungkin sekitar 300 meter. Nah, ini stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP dari sisi bawah. Pekerjaan yang berlangsung di sisi selatannya adalah pembuatan pilar-pilar untuk menopang akses menuju ke stasiun, nampaknya untuk keperluan anak tangga. Kita akan lanjut ke pemasangan dari steel box girder, dan ini memang menjadi bagian dari kontraktor Wagner Biro Indonesia. Titik penyambungan adalah pilar 114B ke pilar 116B. Sedangkan pilar 115B-nya berada di mana? Kemungkinan berada di tengah ya, dan dapat kita lihat di sini sambungannya menggunakan girder baja yang panjang sedikit berbelok ke arah selatan, karena di sebelah flyover Pramuka itu pilar-pilarnya berada di sisi selatannya. Proses-proses yang dilakukan untuk pemasangan steel box girder di pilar 114 sampai ke 116B adalah memasang terlebih dahulu rangka-rangka besi sebagai penopang yang nantinya dapat ditaruh di atasnya steel box girder yang segmen per segmen disambungkan, dan akhirnya nanti menjadi penopang panjang ya dari jembatan layang LRT Jakarta dari arah underpass Pramuka ke arah flyover Pramuka. Arus lalu lintas di sini direkayasa sedemikian rupa, terutama di malam hari, karena proses-proses yang berlangsung untuk mengangkat dari steel box girder yang cukup berat ini tentu harus aman dan terkontrol ya. Serta satu lagi adalah presisi. Jadi ada proses buka tutup jalan, kurang lebih seperti itu.
Nah, nanti setelah steel box girdernya tersambung di kedua sisi, maka penopangnya akan dibongkar, biasanya seperti itu ya. Jadi pilar 114 ke pilar 116 mungkin saja tidak ada lagi pilar di tengahnya. Sedangkan yang ke arah flyover juga sudah siap penopangnya, yang nantinya bisa dibentangkan steel box girder yang sudah dirakit di bagian bawah dan diangkat oleh crane. Nampak crane berwarna hijau dan juga yang agak hijau tua dan hijau muda beroperasi di sini ya. Nah, proses pengangkatan itu tidak bisa dilakukan dalam satu malam saja. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini dari tanggal 7 sampai 14 Desember 2025 ya. Perakitan dari rangka-rangka besi penopang ini juga dilakukan dan membutuhkan waktu, lalu baru bisa dilanjutkan ya setelah kuat dan kokoh dengan pengangkatan steel box girder yang ada di sisi bawah, kemudian membentang di antara pilar-pilar dan di atas dari penopang rangka-rangka besi tersebut. Nah, bagaimana transportasi dari steel box girder ini dibawa ya di antara lokasi-lokasi yang ada menggunakan semacam kendaraan datar ya yang panjang dengan ban yang cukup banyak. Seperti ini. Semua pekerjaan-pekerjaan yang ada ini sudah memenuhi standar K3 ataupun keamanan. Jadi semoga diberikan kelancaran dalam proses-proses konstruksi, proses-proses pemasangan, perakitan dan penempatan dari box-box girder, baik itu box girder baja atau juga box girder beton di antara pilar-pilar sehingga dapat membentuk struktur layang LRT Jakarta. Ini lifting line B joint 6. Untuk lebih lengkap ini bisa dilihat di media sosialnya Wagner Biro Indonesia ya. Nah, kemudian dua crane ternyata mengangkat dari steel box girder ini sampai ke bagian atas yang ditopang oleh rangka besi yang ada dan sudah disiapkan. Kemudian harus dicek ya bagaimana presisi dari sambungan-sambungan yang ada dan juga dapat diteruskan ke arah flyover Pramuka. Lanjut dari sisi bawah kita akan lihat stasiun Pasar Pramuka. Di sini tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan signifikan ya di area pinggir jalan, namun lebih banyak di sisi atas, yaitu mungkin penyelesaian rangka-rangka atap dan juga pemasangan atap serta dinding stasiun. Dari stasiun ke arah underpass Pramuka nampaknya ada pekerjaan pengecoran ya ke arah pilar portal yang ada, dan keseluruhannya untuk pilar-pilar portal sudah menyeberang juga di atas rel kereta aktif Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya menggunakan steel box girder. Jadi memang ada beberapa lokasi yang menggunakan steel box girder untuk penopang, ada yang menggunakan girder beton. Dari arah underpass ini baru satu ya, mungkin akan segera disiapkan yang kedua atau sudah mulai. Kemudian tetap ditopang terlebih dahulu oleh rangka besi yang ada di bagian pinggir dan digeser ke tengah di antara pilar 110B dan juga 109B yang ada di sekitar underpass. Lanjut, ini tadi yang dikerjakan oleh Wagner Biro ya untuk pilar 114B ke pilar 116B. Nah, yang tidak ditemukan adalah pilar 115B. Apakah akan ada pilar tersebut di tengahnya lagi? Belum diketahui. Kalau misalnya girder baja ini dapat ya menopang struktur dengan baik sampai ke pilar 116B di sana, mungkin tidak diperlukan pilar 115B-nya. Struktur-struktur seperti ini yang kita lihat adalah di jembatan tol Becakayu yang ada di ujung jalan Ki Haji Nur Ali yang menyeberang di atas jalan Ahmad Yani di sekitar Kalimalang ke Marga Jaya ataupun jalan M Hasibuan. Lanjut ke arah stasiun Matraman ya, di sini pekerjaan masih berlangsung
Dan dari sisi atas dapat kita lihat ini pilar 115 Mei-nya diwakili oleh rangka-rangka penopang sementara, kemudian berlanjut ke 116B dan terus menuju ke arah stasiun Matraman. Di samping dari flyover Pramuka, untuk pilar-pilar baru LRT Jakarta sudah berdiri mungkin 90% ya, karena tinggal sedikit lagi, satu pilar lagi yang masih dalam tahap penyelesaian. Disambut langsung oleh pilar portal ke arah stasiun berikutnya, yaitu stasiun Matraman. Secara nama kemarin sempat diusulkan mungkin stasiun Menteng atau stasiun Proklamasi agar membedakan dengan stasiun Matraman baru, halte Transjakarta Matraman, dan juga mungkin nama-nama Matraman lainnya. Walaupun sebenarnya di sini ada masjid ya, dan itu adalah Masjid Matraman. Stasiun ini dalam tahap pengerjaan rangka-rangka atap di bagian akhir dan mungkin sudah mulai dipersiapkan juga atapnya. Jadi untuk dapat selesai di akhir tahun 2025 masih belum akan dapat dicapai ya. Jadi akan lanjut ke tahun 2026. Namun masih ditargetkan untuk secara keseluruhan selesai sebelum Agustus dan sudah dapat diuji coba, sehingga masyarakat dapat menggunakannya ya di bulan September, Oktober, dan seterusnya. Akses ke stasiun LRT Jakarta Matraman yang kita lihat di kedua sisi ya, tadi di bagian timur itu sudah ada kotak-kotak untuk penyiapan fondasi yang nantinya bisa dipakai sebagai penopang anak tangga, termasuk juga yang di sisi utara itu juga sudah ada kotak-kotak di pinggir jalan, dan itu membuat jalan dari arah Proklamasi ke arah flyover Pramuka menjadi cukup sempit, serta arus kendaraan bisa sangat tersendat di sini. Maka carilah alternatif karena jalan ini benar-benar macet ya pada saat jam pulang kerja di sisi utaranya. Kita lanjutkan ke arah Jalan Tambak, jalan yang cukup sempit di sini dan juga menjadi salah satu tantangan bagi pembangunan LRT Jakarta. Namun sudah selesai fondasi-fondasinya serta pilar-pilarnya dan layangnya. Ke ujung ke arah pintu air Manggarai dapat kita lihat satu pilar ya yang cukup tinggi, nantinya akan menyeberang di atas rel kereta aktif, layang KRL yang dari arah Cikini ke arah Manggarai double decker ya, kemudian dengan tinggi tiang 28 meter di kedua sisinya akan menopang layang tersebut crossing di jalur tersebut menuju ke stasiun Manggarai. Dan sampai di stasiun Manggarai yang kita lihat memang masih belum lengkap strukturnya secara sempurna dikarenakan pekerjaan lantai yang pertama dan juga lantai kedua peron masih dalam penyelesaian ya, dan itu masih banyak pekerjaannya. Ke arah Pasar Rumput yang kita lihat sudah tersambung deknya, dan untuk akses ke stasiun ini mungkin belum akan dikerjakan saat ini karena masih fokus dalam penyelesaian struktur dari stasiun seperti yang ada di depan ya. Terdapat 2 lantai, kemudian belum tersambung dengan baik di masing-masing penopang struktur lantainya dari pilar-pilar yang sudah ada. Berada di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung, dan ini adalah jalan akses ke arah Pasar Rumput ya, Jalan Sultan Agung, di mana bagian tengahnya memang terpakai untuk pembangunan konstruksi layang LRT Jakarta. Nomor-nomor pilar di sini sudah di pilar 170-an ya, sampai pilar 180-an. Di bagian ujung di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput, dan itu hanya berjarak 1,8 km dari arah Duku Atas. Baik, kurang lebih seperti itu perkembangan dari progres pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B yang ada dari sepanjang Velodrome sampai ke arah Manggarai. Jadi memang masih akan dilanjutkan di tahun depan secara target. Walaupun di tahun 2025 selesai, namun pekerjaan-pekerjaan masih harus ada penyelesaiannya untuk terus berlanjut.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.